Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Oktavia, NIM 2104218. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model-model komunikasi atau linear. Ini merupakan tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi komunikasi linear, unsur-unsur komunikasi linear, gangguan komunikasi linear, hambatan komunikasi linear, ciri-ciri komunikasi linear, dan contoh model komunikasi linear. Yang pertama, definisi komunikasi linear. Komunikasi linear adalah model komunikasi yang paling sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah di mana informasi mengalir dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Suatu model komunikasi yang menyangkut proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi linear. Ada beberapa unsur komunikasi linear. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Pengirim adalah pihak yang memulai proses komunikasi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Pengiriman dapat berupa individu, organisasi, atau media. Yang kedua, pesan. Pesan adalah isi komunikasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Pesan dapat berupa informasi, ide, perasaan, atau instruksi. Yang ketiga, saluran media atau media. Saluran adalah alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi dapat berupa verbal atau seperti berbicara, menulis, atau nonverbal seperti bahasa tubuh atau gambar. Yang keempat, penerima atau komunikan. Penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pengirim. Penerima dapat berupa individu, organisasi, atau media. Yang kelima, efek. Efek adalah hasil atau dampak yang ingin dicapai oleh pengirim melalui komunikasinya. Efek dapat berupa perubahan, pengetahuan, sikap, atau perilaku pada penerima. Selanjutnya, gangguan komunikasi linear. Gangguan komunikasi linear, yang pertama gangguan fisik. Gangguan fisik yaitu gangguan yang terjadi pada saluran komunikasi sehingga menghambat penyampaian pesan. Contohnya kebisingan di sekitar, gangguan sinyal pada perangkat komunikasi, kualitas gambar atau suara yang buruk. Yang kedua, gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah faktor internal yang dapat mengganggu proses komunikasi, contohnya ketidakpercayaan antara pengirim dan penerima, prasangka atau bias, perasaan stres atau cemas. Selanjutnya, gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis adalah gangguan yang disebabkan oleh kondisi fisik pengirim atau penerima, contohnya kelelahan, gangguan pendengaran atau penglihatan, gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, hambatan komunikasi linear. Hambatan komunikasi linear, yang pertama kurangnya umpan balik. Penerima tidak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pesan yang diterima. Pengirim tidak dapat mengetahui apakah pesannya dipahami dengan benar atau tidak. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustasi. Yang kedua, ketidakjelasan pesan. Pesan yang disampaikan mungkin tidak jelas atau ambigu sehingga sulit dipahami oleh penerima. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan. Yang ketiga, kurangnya interaksi. Tidak ada interaksi antara pengirim dan penerima sehingga komunikasi menjadi kaku dan tidak fleksibel. Hal ini dapat membuat komunikasi terasa impersonal dan tidak menarik. Selanjutnya, materi ciri-ciri komunikasi linear. Ciri-ciri komunikasi linear yaitu yang pertama bersifat satu arah, yang kedua satu pesan tetapi dikirim beberapa kali, delivery melalui cetak, radio, televisi, komunikasi yang terbatas pada sisi penerima, dan bukan yang paling efektif dalam membujuk atau mempengaruhi penerima. Selanjutnya, contoh model komunikasi linear. Contoh komunikasi linear yaitu yang pertama surat edaran. Surat edaran dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk menyampaikan informasi kepada anggotanya. Surat edaran tersebut berisi informasi yang disampaikan secara satu arah. Yang kedua, email. Seseorang mengirim email kepada orang lain untuk menyampaikan informasi. Email tersebut berisi informasi yang disampaikan secara satu arah.
Dan yang ketiga, siaran berita. Seorang jurnalis membacakan berita di televisi. Jurnalis menyampaikan informasi secara satu arah dan penonton menerima informasi tersebut tanpa memberikan tanggapan. Yang keempat, ceramah. Seorang dosen memberikan ceramah kepada mahasiswanya tentang materi perkuliahan. Dosen menyampaikan informasi dan penjelasan secara satu arah dan mahasiswa mendengarkan dengan pasif. Adapun kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu komunikasi nonlinear adalah model komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami, di mana informasi mengalir satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Contoh-contoh komunikasi linear antara lain ceramah, pengumuman, siaran berita, iklan pidato, surat edaran, poster, email, pesan singkat, dan perintah. Sekianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.